dokumentasi testing Mobo HP X360 HP Pavilion Convertible untuk pengemasan tanggal 13 Februari 2026. Oke, untuk mainboard sendiri masih tersedia unit dengan perangkat terinstall lengkap. Kita ada SSD untuk penyimpanan, touchpad untuk navigasi, baterai untuk kelistrikan, ada mainboardnya sendiri. Tidak lupa juga ada board power untuk menyalakan, board USB dan audio, dan juga fleksibel SSD untuk penyimpanan, jack DC untuk pengecasan, LCD, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Nanti sebelum kita lakukan tes pengecasan, kita tekan tombol power sebelah kanan. Indikator ya, Mobo nyala, Mobo booting, Mobo running. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri masih clean, belum ada tanda atau bercak di servis ataupun dipanaskan menggunakan solder. Jadi Mobo masih benar-benar virgin. Dan kita segel di area sini untuk ID toko. Dan ini untuk kode Mobo yang akan kita kirim, X1802. Oke, untuk Mobo sendiri sudah berhasil masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama kita tes navigasinya dulu untuk fungsional touchpad jalan, kursor jalan. Oke, untuk tes berikutnya kita tes untuk kelistrikan. Kita cek untuk persentase baterai sebelum kita lakukan tes pengecasan. Kita cek untuk persentase baterai di 53%. Kita coba colokan cas. Oh ya, untuk sekarang Mobo menyala menggunakan power dari baterai. Kita coba lakukan tes charging. Kita pasang cas di DC-nya. Indikator cas nyala, notifikasi cas masuk. Kita tutup dulu. Kemudian kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXD. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur HP dengan sistem model HP Pavilion X360 Convertible dengan prosesor Intel Core i3 7100U atau Core i3 generasi ke-7 dengan memori internal 4GB DDR4 dengan display adaptor. Ada Intel HD Graphics 620, center input ada speaker Altec definition audio, dan pattern input ada mouse, keyboard, GPU I/O, button driver, dan HP wireless button driver. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup. Kita cek display adapter dengan buka display setting. Kita coba untuk atur brightness, kita cerahkan. Kita redupkan, kita cerahkan, kita redupkan, kita cerahkan. Fungsional VGA oke, display adapter oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional speaker. Untuk audio kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar untuk videonya, kita atur untuk volumenya. Untuk speaker nyala atau bunyi, kita coba keraskan. Kita pelankan, kita keraskan, kita pelankan, kita keraskan. Fungsional speaker oke, fungsional audio oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita testing untuk fungsional WiFi card. Untuk jaringan kita cek di konektivitas. Untuk jaringan WiFi, untuk jaringan sendiri nanti kita terkoneksi dengan WiFi. Oke, untuk jaringan terdeteksi kita coba konekkan. Kita masukkan password menggunakan keyboard internal karena kita tidak menggunakan keyboard. Saya keluarkan dulu untuk keyboardnya. Oke. Masukkan password. Kita enter. Kita cek konektivitas untuk jaringan WiFi. Ya, jaringan WiFi terkoneksi, bar WiFi sudah berubah dan jaringan sudah terkonekted. Kita tutup dulu.
Untuk konektivitas, kita coba untuk tes browsing menggunakan aplikasi Microsoft Edge. Kita coba buka YouTube. Buka YouTube Short. Ya, tes jaringan oke. Nah, udah sampai nih. Ayo kita makan siang dulu. Makan McD lagi, Pak. Ya, Tes browsing oke. fast food. Papa lagi Kita buru-buru. tutup. Fungsional WiFi card oke, fungsional konektivitas oke, dan untuk tes jaringan oke. Tes selanjutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala, kita tes untuk fungsional webcam atau kamera. Kita tes lewat start, kita pilih kamera. Kita tunggu indikator kamera nyala. Indikator kamera nyala, tes kamera oke, fungsional fleksibel LCD oke, LCD dan kamera webcam oke. Kita tutup. Tes selanjutnya kita tes fungsional hardware seperti port USB kanan kiri. Kita tes lewat File Explorer. Kita buka File Explorer. Untuk tes USB kita testing menggunakan flash disk. Kita pilih disk PC. Oke, kita ambil dulu untuk flash disknya. Ya, kita tes menggunakan flash disk. Kita colok di port USB utama di mainboard. Kita tes port USB 1. Flash disk terpasang. Flash disk terbaca. Fungsional port USB 1 oke, kita eject. Kemudian tes port USB kedua. Kita pasangkan untuk flash disknya. Tes USB kedua juga oke, flash disk terbaca, kita eject. Kemudian kita tes di secondary port USB sebelah kanan atau di port audio. Port USB sebelah kiri juga oke, sorry kiri. Port USB audio secondary oke. Kita eject. Fungsional port USB oke, fungsional hardware oke, dan untuk penyimpanan oke, untuk baterai oke, touchpad oke, fungsional fan juga oke, fan berputar. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes charging, adakah penambahan pengecasan, kita cek untuk persentase. Oke, baterai naik di 62%, tes charging oke, fungsional baterai oke, kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 62%, dan sekarang mainboard nyala menggunakan power dari baterai, tes charging oke, tes baterai oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo HP TX360 compatible, tertes oke, Mobo siap kirim.